Malam berarti kan lebih dahsyat tuh masalahnya. Tapi kalau dengan Khadijah bukan itikaf, justru pulang. Karena kalau beliau pulang, beliau dapat semua yang beliau butuhkan di rumahnya. Itulah Khadijah. Siap kapan saja Rasulullah datang, maka Khadijah akan menemani Rasulullah dalam susah dan senang. Zamiluni dathiruni, Khadijah membantu Rasulullah. Ini bedanya kejadian di zaman Aisyah dengan di zaman Khadijah. Jadi kepada ibu-ibu nih yang akhwat, kepada para akhwat, ibu-ibu, kadang kita ditempatkan oleh Allah punya kesempatan menjadi Khadijah sebetulnya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak kenal sosok Khadijah yang mulia ini, kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita lebih sering memilih alasan untuk bisa menjadi Aisyah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang banget sama Khadijah, cinta banget sama Khadijah, luar biasa. Dan Jibril itu juga sangat kagum kepada Khadijah. Berbeda dengan kagumnya Jibril kepada Aisyah. Kalau kita mau melihat Aisyah, jangan lihat yang tadi sakit kepalanya, tapi lihatlah gimana Aisyah romantis kepada Rasulullah. Tapi urusan wafat, ambilnya dari Khadijah. Banyak. Kalau misalnya ibu-ibu anaknya lagi sibuk dengan dakwah, mulai sekarang rajin ke masjid, buat gerakan-gerakan dakwah, ibu ini sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi siapa? Ibunya Musa, Ummu Musa. Kalau ibu ternyata suaminya mulai rajin berdakwah, terlibat dengan gerakan-gerakan dakwah, hampir tiap hari rapat, sehingga berkuranglah jatah waktu untuk keluarga, ibu-ibu itu sedang diberikan kesempatan untuk jadi Khadijah. Allah sering loh ngasih kesempatan untuk jadi orang istimewa, dan itu udah resiko dakwah. Dan kalau kita mengatakan, tapi keluarga kan juga penting, kalau semua orang berpikir bahwa keluarganya yang terpenting dalam hidupnya, terus siapa yang akan mengurus umat coba? Siapa yang akan mengurus kaum muslimin yang ada di Palestina? Siapa yang akan mengurus kaum muslimin di Suriah? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Myanmar? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Yaman? Siapa yang mengurus kaum muslimin di Indonesia? Kalau semua orang berpikir untuk keluarganya, harus ada rijal, harus ada laki-laki yang rela berkorban dan mengorbankan dirinya, keluarganya, hartanya fi sabilillah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan resikonya hidupnya emang akan sulit. Waktu untuk keluarganya pasti akan berkurang, dan disitulah butuh Khadijah yang hebat. Woman apa judulnya? Backstage woman, perempuan di balik layar. Walaupun istilahnya di balik layar, sebetulnya itulah perempuan yang paling luar biasa, sehingga Allah menyebutnya satu di antara 4 perempuan yang paling ideal. Mujahid rijal dalam agama butuh Khadijah yang seperti itu, karena nggak akan sempurna perjuangannya jika di rumahnya itu tidak ada Khadijah. Makanya awal perjuangan Nabi di Mekah, perempuan yang mendampingi Rasulullah itu bukan Aisyah, tapi Khadijah. Memang butuh orang seperti Khadijah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadi kita sampai kepada adegan ketika apa tadi? Adegan sakit kepala ya? Dimana Rasulullah ketika datang kepada Khadijah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sedih, Khadijah selalu bisa memberikan rasa nyaman buat Rasulullah SAW. Dan itu bentuk wafatnya Khadijah. Kalau Aisyah mungkin bukan di situ ya, keahliannya Aisyah. Makanya Allah tentukan bertemu dengan Aisyah itu nanti ketika Islam sudah lebih eksis, sudah lebih kuat, sehingga udah nggak terlalu butuh support sedahsyat Khadijah. Dan tetap walaupun kayak gitu, Aisyah punya keistimewaannya tersendiri. Hanya kalau dalam situasi yang kayak gini nih, situasi yang berat, sulit, awal-awal berdakwah, banyak ujian, justru sosok-sosok yang dibutuhkan di rumah-rumah para dai, pembawa-pembawa risalah Allah ini adalah perempuan-perempuan seperti Khadijah. Jadi harusnya kita bangga ya ibu-ibu yang akhwat, yang cewek-cewek ini, kalau misalnya nanti punya suami, profesinya itu kayak tanya, Mas kerjanya apa? Berdakwah. Itu harusnya bangga gitu, karena itu profesi paling mulia. Para nabi loh yang menggunakan profesi itu, sehingga Allah gak sembarangan ngasih profesi ini ke sembarang orang. Jadi kalau kita yang baru hijrah tiba-tiba Allah pilih menjadi salah satu pembawa bendera Allah, itu berarti Allah ngemuliain kita banget tuh. Harusnya seorang istri bangga kalau suaminya sekarang jadi profesi membawa agama Allah, menyebarkan agama Allah, membuat program-program dakwah untuk manusia, untuk umat. Walaupun benar memang dia punya kewajiban di rumahnya, punya kewajiban untuk istrinya, untuk anaknya, tapi nggak ada yang sempurna. Nggak mungkin dia perfect di rumah dan di luar.
Dan kalau dia memang dituntut oleh umat untuk lebih banyak berbuat di luar, tugas istri untuk menyempurnakan, untuk saling melengkapi. Disitulah peran yang Khadijah, melengkapi semua kekurangan Nabi di rumah. Dia yang mensupport bagian di rumah tangganya, sehingga Nabi tidak perlu khawatir meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di tangan Khadijah. Nabi tidak perlu khawatir kalau beliau dicela di luar, tapi ada orang yang begitu tulus selalu mencintai beliau apa adanya. Nggak ada cerita yang di luar berat, di dalam berat juga. Jadi dari segala penjuru gitu ya, ini nggak akan kuat. Sekuat Nabi pun butuh sosok seperti Khadijah, apalagi kita yang jauh lebih lemah daripada Rasulullah SAW. Maka banggalah kalau ada suami-suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita yang ternyata sekarang lebih sibuk dengan membawa agama Allah. Bukan dia udah sempurna, bukan dia udah mulia, bukan, tetapi dia dipilih oleh Allah dengan rahmat Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang insya Allah istimewa di mata Allah. Dan istrinya pasti akan dapat juga kebaikan dari amalan yang dilakukan suaminya. Apakah kita nggak bangga nanti kalau di akhirat kita tuh dapat bertemu dengan suami kita yang berstatus ahli surganya? Itu bukan surga biasa, surga yang di atas Firdaus, surga-surga Firdaus yang di puncak tuh. Kenapa mereka dapat surga Firdaus yang puncak? Karena mereka adalah pejuang-pejuang agama Allah, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin mereka bisa sempurna dalam perjuangannya kalau tidak ada support dan dukungan yang baik dari istri-istri mereka yang solehah seperti Khadijah. Kalau kita bahas di awal-awal menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW itu ketika awal-awal menikah dengan Khadijah juga ikut ngemodalin loh. Kan maharnya gede tuh. Dan Rasulullah ngasih mahar gede itu bukan permintaan Khadijah sebetulnya. Khadijah mintanya apa yang Rasulullah bisa aja, tapi Rasulullah pengen menghargai Khadijah, dikasihlah mahar ratusan ekor unta. Tetapi jangan salah bahwa Khadijah juga ikut membantu untuk mahar untuk dirinya sendiri. Jadi banyak banget ngebantu, wafa habis-habisan buat Rasulullah. Dan setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha itu benar-benar menjadi selain istri bagi Rasulullah tuh ibu juga bagi Rasulullah. Sering banget nenangin Rasulullah, membantu Rasulullah dalam bisnis. Bisa disebut Rasulullah itu datang ke rumah Khadijah itu nggak bawa apa-apa, datang orang doang gitu. Tapi Khadijah nggak pernah mempersoalkan itu. Udah datang nggak bawa apa-apa, udah nggak ngasih nafkah gitu, ngasih masalah lagi beban, nggak pernah. Justru Khadijah itu benar-benar ya tadi baiat cinta ya, udah berbaiat maka dia ngasih apa yang dia miliki sampai habis hartanya Khadijah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah waktunya setelah 15 tahun menikah dengan Rasulullah yang aman, hidupnya damai, semuanya tercukupi, mereka orang yang mampu, bahkan termasuk orang kaya, hidupnya tuh enak banget, banyak pembantu. Datanglah masa-masa sulit. Jadi kalau orang dari awal sulit mungkin udah lebih siap ya. Ini dari masa-masa yang begitu nyaman, tiba-tiba gara-gara dakwah jadi sulit. Nggak pernah Khadijah tuh ngeluh, ini gara-gara engkau ini terlalu sibuk ngurusin orang lain, akhirnya hidup kita jadi susah. Tuh lihat anak-anak terlantar segala macam. Nggak pernah sama sekali memberatkan suaminya. Benar-benar mendukung habis-habisan 100% all out kepada Rasulullah SAW. Sehingga datanglah wahyu pertama. Apa wahyu pertama kepada Rasulullah? Bukan, kalau itu ayat pertama. Bedain. Kalau pertanyaannya, sebutkan wahyu pertama yang datang kepada Nabi, itu adalah sunrise. Mimpi melihat sunrise, itulah wahyu pertama. Tapi kalau ditanya ayat pertama yang turun kepada Nabi, jawabannya adalah surat Al-Alaq di awal itu, setengah dari surat Al-Alaq. Jadi beda wahyu dengan ayat. Memang ayat yang pertama surat Al-Alaq, tapi kalau wahyu bukan Al-Alaq yang pertama. Wahyu yang pertama didapatkan oleh Rasulullah itu adalah Rasulullah berkali-kali mimpi melihat falakis subhi. Falakis subuh itu kalau diterjemahin melihat cahaya sunrise. Berkali-kali kayak gitu. Terus Nabi jadi khawatir, loh ini kenapa saya mimpinya aneh gitu. Udah gitu, sejak saat itu Nabi kalau keluar rumah sering dipanggil-panggil. Yang manggil siapa? Batu, pohon. Manggil, ya Muhammad, engkau itu Rasulullah. Nabi cari-cari gak ada orang. Terus Nabi lari gitu ketakutan. Ada lagi yang manggil, pohon manggil, ya Muhammad, engkau Rasulullah. Lari lagi. Rasulullah merasa aneh nih, kayak orang kerasukan, diganggu sama setan. Akhirnya datang ke Khadijah, ya Khadijah, apa yang terjadi pada saya nih? Kok akhir-akhir ini saya sering mimpi aneh. Kemudian ada yang manggil-manggil tapi gak ada orangnya. Apa kata Khadijah menenangkan? Wahai suamiku, gak usah khawatir, jangan sedih. Karena sesungguhnya Allah gak mungkin menyakitimu. Karena engkau orang yang baik, engkau orang yang menyantuni anak yatim, engkau orang yang membantu fakir miskin, engkau orang yang menjamu para tamu, engkau orang yang menyelesaikan urusan banyak orang. Engkau orang yang baik ya suamiku Muhammad. Dan namamu juga orang yang terpuji. Allah gak akan mungkin menyakitimu. Jadi itu pasti bukan gangguan setan, pasti itu adalah pertanda baik dari Allah. Khadijah cerdas, punya ilmu, padahal dia belum tahu Islam, tapi udah bisa memberikan banyak sekali
dukungan dan motivasi bagi suaminya. Jadi kalau misalnya suami kita datang lelah dalam urusan, selain urusan pekerjaan mungkin, urusan sosialnya, urusan masjidnya, urusan dakwahnya, datang dia curhat, dengarkan saja, itu udah menghibur. Nggak usah ngasih nasihat sebagus Khadijah, dengerin aja, oh gitu ya, ya dengerin aja tuh. Itu suami udah, lelahnya udah hilang setengah dari kelelahannya. Apalagi dibilang dia kasih support, itulah biasa, kalau makin banyak ujian insya Allah Allah akan memberikan lebih banyak kemenangan atau kemuliaan atau apalah yang kita tahu. Kasih motivasi kepada suami, sehingga motivasi ibu-ibu itu adalah satu bekal bagi suami kita untuk terus bersemangat dalam membela agama Allah, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini artinya Khadijah berhasil menenangkan Rasulullah di awal-awal masa-masa kenabian. Karena masa-masa kenabian itu di awal-awal itu memang berat bagi Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ngalamin itu sebelumnya, nggak ada juga keluarganya yang ngalamin itu. Hanya dengar cerita-cerita Ismail, tiba-tiba dipanggil sebagai titel Rasulullah. Nggak dihina-hina sama istrinya, nggak ada bilang, Rasulullah, ini urus dulu keluarga, nggak ada itu. Ya udah, ini Rasulullah itu mulia gitu, udah aja. Dipanggil dengan panggilan yang melabelkan dirinya kepada dakwah, itu panggilan paling baik. Setelah panggilan Abdullah, dipanggil da'i, dipanggil ustaz, dipanggil alim, dipanggil apapun, mujahid, dipanggil rijal. Karena laki-laki itu sejatinya, orang mukmin diciptakan oleh Allah itu bukan hanya untuk keluarganya. Ini sejatinya ya, mukmin sejati itu, laki-laki sejati itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk umat, untuk alamin, rahmatan lil alamin. Jadi suami kita itu bukan cuma milik kita, bukan cuma milik keluarganya. Suami kita itu kesatria milik umat manusia, milik kaum muslimin. Sehingga kalau mereka menuntut dari suami kita hak mereka, itu hak untuk mereka tuntut. Dan kita harus merelakan itu, bagian dari perjuangan hidup. Bukankah tujuan kita diciptakan itu ada dua? Satu, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk mengkhalifahkan amanah-amanah Allah di muka bumi, memakmurkan bumi. Itu tujuan laki-laki diciptakan. Kalau perempuan, tujuan diciptakan itu ada dua. Satu, untuk beribadah kepada Allah. Dua, dia adalah tulang rusuknya Adam, untuk memberikan kenyamanan di dalam dadanya Adam. Dan tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi suaminya. Sehingga jangan hanya berpikir bahwa tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah, udah rajin ke masjid, udah selesai. Tetapi ada tujuan lain. Kita disuruh memakmurkan bumi, dan perannya adalah sebagai khalifah. Apa yang dilakukan? Menyebarkan agama Allah kepada orang-orang yang kita kenal sampai seluas-luasnya. Sehingga di situ butuh support dari istri yang sangat luar biasa. Akhirnya Khadijah bilang, ya Rasul, ya suamiku, ya Muhammad, engkau tidak akan disakiti oleh siapapun. Yakinlah itu. Kemudian Nabi tenang. Sejak saat itu Nabi mulai berpikir untuk menyendiri. Dari wahyu pertama Nabi bilang, ya Khadijah, boleh nggak kalau misalnya saya sekarang lebih banyak ke Gua Hira untuk bertafakur. Namanya tahannus. Ini siapa yang bunyi? Yang ini Asus. Oh biarin. Rasulullah bilang ke Khadijah, ya Khadijah, boleh nggak kalau sekarang saya mungkin lebih banyak bertafakur di Gua Hira. Kata Khadijah, nggak apa-apa. Kenapa suamiku, apa yang kau butuhkan? Saya butuh menyendiri, bertafakur apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Khadijah buru-buru mempersiapkan bekal untuk suami. Baik, bayangkan dukungan Khadijah. Disiapin roti, kemudian gandum, segala macam disiapin, bekal-bekal Rasulullah, selimut. Setelah dibekalin, akhirnya Rasulullah naik ke Gua Hira. Berapa lama? Berminggu-minggu di Gua Hira. Ngapain? Tahannus, tafakur. Ini apa yang terjadi? Bagaimana memperbaiki bangsa ini dan seterusnya. Itulah pemikiran seorang laki-laki. Dia mikirin solusi untuk umat. Bukan cuma mikirin diri sendiri dan keluarga. Mikirin nih, umat kita nih lagi krisis nih. Banyak yang terzalimi. Umat kita jauh dari agama. Terus gimana? Kalau bahasa teman-teman tabligh itu punya fikir gitu. Dia selalu punya fikir untuk umat, bukan cuma punya fikir untuk diri sendiri dan keluarganya. Nah inilah rijal, laki-laki sejati. Dan Khadijah mendukung, memberikan bekal. Akhirnya naiklah ke Gua Hira. Kalau bahasa sekarang, Rasulullah terhadus ke Gua Hira, itu bahasa sekarangnya tuh suami-suami kita tuh rajin ke taklim. Ngapain sih taklim seminggu sampai 3 kali gitu ya? Itu lagi tafakur, belajar dulu. Karena dengan belajar akhirnya dia bisa berbuat lebih untuk umatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk kaum muslimin. Sehingga dia datang ke Gua Hira yang bernama Al-Latif misalnya. Kalau itu kan Gua Hira. Ini Al-Latif Gua Hira-nya anak-anak muda Bandung, insyaallah ya. Jadi rajin ke Latif, ya dukungin aja, bahkan bekelin gitu. Kalau dia bilang, boleh nggak kalau misalnya malam ini sekalian qiyamul lail, jadi saya nggak langsung pulang. Oh nggak apa-apa, mau dibekelin apa nih? Mau dimasakin nasi goreng? Nah itu Khadijah banget tuh. Tapi kalau ya udah, kalau berita buruk gitu nggak usah kasih tahu. Ya, kasih support gitu, motivasi, semangat, bekelin, kasih misalnya beliin sovel yang untuk biar nggak digigit nyamuk,
terus apalagi gitu, selimut, bantal, Hello Kitty gitu, kasih semuanya ke suaminya dan suaminya nyaman gitu kan. Ini yang dirasakan oleh dai-dai yang punya istri Khadijah, dan itu luar biasa loh. Dan saya bukan cuma ngomong ya, saya ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya mau itikaf dia latih, oh ya, langsung disiapin semuanya, bukannya diminta. Dan mungkin kita juga nggak akan enak hati kan ya, disiapin segala, udah biarin siapin sendiri, enggak biarin aja, disiapin air segala macam, dibuatin. Kalau saya seneng sebelum qiyam tuh minum rosella dulu, siapin rosella hangat segala macam. Ini Khadijah. Dan kita butuh istri yang seperti itu di rumah para mujahid. Kalau enggak akan ada yang bisa berjuang dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap butuh wanita yang besar. Akhirnya Nabi naik ke Gua Hira. Berminggu-minggu habis bekalnya, datang lagi cuma semalam doang di rumah. Besok berangkat lagi ke Gua Hira. Gak pernah Khadijah bilang ngapain sih lama-lama di sana, udah aja di rumah. Tafakur kan bisa di kamar juga, bisa sambil di atas saja dah segala macam, gak ada tuh. Support aja. Suaminya datang, Khadijah bekalku habis, disiapin lagi sama Khadijah, naik lagi tuh. Berminggu-minggu datang lagi, sampai setelah beberapa bulan, di bulan Ramadan baru turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejak saat itu Nabi ketakutan, turun dari Gua Hira, tiba-tiba Jibril lagi tuh ya, pas Nabi keluar dari Gua Hira, diirin sama Jibril, dipanggil sama Jibril, terus Jibril tuh mau menampakkan wujud aslinya di langit dunia itu. Semua langit itu penuh dengan wajah Jibril. Bayangin aja malaikat segede itu ngelongok gitu kan ya. Bumi cuma sekelereng kan bagi dia kan, bagi malaikat. Terus ngelihat gini tuh gimana tuh, semua seantero cakrawala dilihat itu wajah Jibril. Terus manggil lagi tuh, ya Muhammad kan. Wah suaranya tuh langsung Nabi melihat kemanapun, melihat ada wajah Jibril. Terus kata Jibril, jangan lari ya Muhammad, jangan lari, aku Jibril, kamu Rasulullah, lagi kenalan. Cuma cara kenalannya gitu amat ya. Lagi kenalan, aku ini Jibril ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Rasulullah lari. Bahkan bayangin aja, Gua Hira itu kan curam banget tuh. Turun nggak usah lari, jalan aja susah. Gimana turunnya lari, coba gimana ngebayangin tuh. Saya nggak bisa kebayang pas saya umroh ngelihat Gua Hira kayak gini curamnya. Terus Nabi turun lari karena disamperin Jibril pengen kenalan. Itu kayak gimana tuh turunnya, luar biasa, keadaran kan. Turun sampai ngos-ngosan di rumah, ketok pintu, langsung tadi dipeluk sama Khadijah. Khadijah nenangin. Setelah Rasulullah bangun istirahat, Khadijah tanya, ya suamiku ada apa? Kata Rasulullah, ada kejadian aneh, tiba-tiba datang sosok makhluk yang luar biasa besarnya, wajahnya memenuhi langit segala macam. Aku nggak tahu ini kenapa dengan aku akhir-akhir ini gitu. Dan dia berpesan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Khadijah bilang, yuk kita ketemu dengan sepupuku Warokoh, ulama Nasrani yang ada di Makkah. Yuk kita ketemu dengan dia banyak ilmu. Dianterin sama Khadijah ke Warokoh. Terus ketemu dengan Warokoh, ngomong dengan Warokoh, ya Warokoh apa yang terjadi pada suamiku? Akhirnya Warokoh bilang, itu namus. Namus itu bahasa Ibrani untuk Jibril. Itu namus yang pernah mendatangi Musa dan Isa. Kalau dia datang lagi, jangan lari wahai Muhammad. Sesungguhnya dia adalah pembawa wahyu. Berarti engkau adalah nabi yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Aduh, hai seandainya hidupku masih lama, aku pasti akan menolongmu ketika orang-orang memusuhimu nanti, kata Warokoh. Selang beberapa lama kemudian, kurang dari 1 tahun, entah beberapa hari, Warokoh meninggal dunia. Khadijah makin yakin kan kalau suaminya adalah utusan Allah. Bahagia banget Khadijah, mendukung banget. Tapi dia tahu resiko kayak yang disampaikan Khadijah oleh Warokoh. Apa kata Warokoh diam-diam kepada Khadijah? Ya Khadijah, suamimu itu akan mendapatkan banyak sekali masalah, maka beradalah terus di sisinya. Kata Khadijah, saya menjadi fida itu tebusan gitu. Kalau ada apa-apa saya duluan yang akan ngadapin. Ya Warokoh, saya akan membantu suami saya hidup dan mati. Ini baiat cintanya Khadijah. Tahu resiko jadi seorang nabi. Pulang nih ke rumah. Pulang ke rumah, Rasulullah masih nggak enak nih kalau didatangin Jibril, merasa nih Jibril beneran atau setan nih, kan belum kenal ya. Gimana nih cara biar makin yakin? Khadijah tuh pintar gitu. Kata Khadijah, ya Rasulullah, sekarang manggilnya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kau ingin membuktikan itu malaikat atau jin, caranya gampang. Nanti kalau dia datang, kasih tahu saya ya. Nah, ini istri luar biasa, pintar, cerdas banget nih, bijaksana. Kata Rasulullah, oh ya, nanti kalau dia datang aku kasih tahu kamu. Datanglah Jibril. Pas datang Jibril, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak langsung disuruh masuk, langsung Rasulullah nyamperin Khadijah belakang. Khadijah, Jibril datang. Kayak gitu tuh suasananya. Khadijah, Jibril datang. Kata Khadijah, yaudah, ayo kita sambut. Khadijah duduk, Jibril masih di pintu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, duduklah di atas paha kiriku. Bayangin gimana Khadijah habis-habisan buat Rasul. Kalau Aisyah biasanya duduk di atas paha Rasul. Kalau Khadijah, Rasul yang duduk di atas paha Khadijah tuh beda banget tuh. Jadi bahasa ininya bisa ngomong banget kepada Rasulullah. Kebetulan juga usia Rasulullah kan 15 tahun lebih muda ya.
Tapi memang sifatnya ngomong banget, benar-benar ngebantuin Rasul. Dan saya nggak bisa ngebayangin. Saya coba imajinasinya gimana tuh duduk di atas paha istri. Saya juga belum pernah. Kalau tidur di atas paha istri sering ya dibelai gitu kan. Maaf ya, jomblo ya. Pulang dari Al-Latif udah ngomong dua sesi taklim, sesi tarbiyah, capek banget pulang, mau tidur di atas paha istri dibelah-belah gitu, tuh enak banget loh. Tiba-tiba bangun udah azan subuh, kan luar biasa tuh. Rasulullah duduk di atas paha Khadijah, di atas paha kirinya. Khadijah bilang, duduklah di atas paha kiriku ya Rasulullah. Rasulullah duduk, kemudian Khadijah nanya, apakah engkau masih bisa ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, masih bisa ya Khadijah. Kalau gitu coba pindah ke paha kanan. Ini dalam hadisnya kayak gitu. Akhirnya Nabi pindah lagi ke paha kanannya Khadijah, dipeluk sama Khadijah. Masih ngelihat nggak Jibrilnya? Masih. Kalau gitu coba ke belakang saya. Rasulullah ke belakang meluk Khadijah dari belakang, kan keren banget tuh ya. Meluk dari belakang kayak orang lagi ngapain gitu kan. Udah gitu Khadijah nanya, ya Rasul masih ngelihat Jibril nggak? Masih. Akhirnya Khadijah pura-pura mau membuka cadar dan jilbabnya. Pas dia mau membuka itu Rasulullah tanya, ya Rasulullah masih ngelihat Jibril? Kata Rasulullah, udah nggak ngelihat, Jibril udah pergi. Kata Khadijah, kalau gitu dia benar-benar malaikat. Kenapa? Malaikat gak mau melihat aurat. Malaikat tidak mau melihat aurat. Kalau dia masih ngelihat, melototin lagi, itu jin banget tuh. Kan cerdas banget ya Khadijah ya. Cara nguji mana malaikat, mana jin. Jadi yang senang ngelihat melototin yang gitu-gituan, itu jin. Kalau malaikat gak senang yang gitu-gituan. Jadi kalau kita pengen nih, yang cewek-cewek nih pengen doanya mustajabah, diaminkan oleh malaikat, kemana dia pergi dinaungin malaikat, berarti muhajjabah, tutuplah auratnya, karena malaikat gak mau dekat dengan orang yang membuka aurat. Kenapa? Malaikat itu sangat terjaga. Pandangan matanya malaikat itu terjaga. Emang malaikat ada hawa nafsu? Ini bukan soal nafsu ya, tapi soal kesucian, kehormatan, dan malaikat itu menghargai perempuan. Sehingga malaikat gak mau melihat perempuan yang sedang membuka aurat. Jadi kalau malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah, itu pasti minta izin dulu. Takutnya Khadijah belum pakai jilbab. Makanya Khadijah nguji nih. Pas mau dibuka, belum dibuka juga, Jibril udah pergi tuh. Ya Rasulullah masih melihat? Enggak, berarti dia Jibril malaikat, bukan jin. Makin mantap tuh Rasulullah. Oh ya, kalau gitu berarti saya benar-benar Rasul nih. Kan tadi ragu tuh, Rasul beneran gak sih? Apalagi setelah dapat ayat pertama Al-Alaq, 6 bulan itu gak ada wahyu. Nah dalam 6 bulan itu kan Nabi jadi ragu lagi. Jangan-jangan saya gak jadi Nabi nih, dibatalin gitu kan. Khadijah terus 6 bulan. Jadi awal-awal masa Nabi beradaptasi dengan status baru sebagai Rasulullah, Khadijah itu benar-benar ngedukung Rasul. Ditambah lagi ketika turun ayat, sekarang berdakwalah secara terang-terangan. Mulailah episode-episode yang sulit. Mulai dicela, mulai dimusuhi, mulai habis-habisan. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan wajahnya berlumuran kotoran, bajunya banyak kotoran, Rasulullah pulang ke rumah, Khadijah sambil menitikkan air mata, sambil membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah. Tapi terus ngasih motivasi, tapi nangis gitu, karena sedih suaminya diperlakukan kayak gitu. Mulailah Khadijah habis-habisan dengan hartanya. Dan tahukah kita, adegan ketika Rasulullah menyedekahkan 1 lembah domba itu milik siapa? Milik Khadijah. Rasulullah lagi ngebalain domba milik Khadijah sebanyak lembah. Bayangin berapa ratus domba tuh yang memenuhi lembah. Sekecil-kecilnya lembah, seukuran Masjidil Haram. Itu domba semua tuh. Udah gitu datanglah seorang laki-laki Badui mengatakan, ya Muhammad, banyak banget tuh domba kamu. Kata Rasulullah, kamu mau gitu? Hah? Gimana caranya? Bilanglah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku kasih domba ini seluruhnya untuk kamu. Masa sih? Ya iyalah, masa gak bisa? Terus kata dia, bisa beneran? Beneran. Akhirnya dia bersyahadat, dia ucapkan syahadatain. Langsung Rasulullah mengatakan, ini semuanya milik kamu. Dia pulang sambil bersiul membawa domba satu lembah, bayangin. Terus dia bilang ke kaum-kaumnya, ternyata masuk Islam tuh enak ya, dikasih domba selembah. Ayo kita masuk Islam. Rame-rame datang lagi tuh. Rasulullah pulang sendiri. Tadi datangnya bawa domba, pulangnya sendiri. Ketika pulang sendiri tanya Khadijah, ya Rasulullah kok pulang sendiri? Domba-dombanya kemana? Saya serahkan untuk Allah, yaitu saya sedekahkan agar orang masuk Islam. Khadijah bahagia banget. Ya udah besok kita siapin lagi. Oh luar biasa nih. Domba selembah habis, besok disiapin lagi. Siapa istri yang bisa kayak gini? Susah banget kan ya? Itulah wafa, hartanya habis fi sabilillah. Kalau kita bicara tentang kedermawanan Abu Bakar, itu kan laki-lakinya. Kita jarang ngebahas perempuannya, nggak seimbang, nggak adil. Padahal harusnya kita sebutkan juga bahwa ada perempuan yang sedermawanan Abu Bakar, bahkan lebih dari Abu Bakar, yaitu Khadijah itu luar biasa. Yang membeli budak-budak di Makkah itu bukan cuma Abu Bakar, Khadijah juga beli. Kemudian dibebaskan dengan harga yang satu orang budak itu harga paling murahnya 700 juta. Kira-kira berapa miliar habis uang Khadijah. Jadi udah Nabi datang gak pakai modal, udah gitu bawa masalah, terus Khadijah habis-habisan gak ngeluh sama sekali.
Dan yang paling membuat saya merasa sedih itu adalah ketika Rasulullah SAW itu imbas dari dakwah beliau itu sampai kepada anak-anak beliau yang perempuan, putri-putrinya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau putri saya diperlakukan kayak gitu gara-gara dakwah saya. Itu luar biasa. Siapa putrinya yang diperlakukan kayak gitu? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan putranya Abu Lahab. Berarti sepupuan ya. Nikah dengan sepupunya. Abu Lahab gak beriman kepada Rasulullah, sehingga gara-gara Abu Lahab benci sama Rasulullah, apalagi setelah berdakwah, Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka, yaitu anak Rasulullah. Diceraikannya tuh bukan dengan cara yang biasa, diceraikan dengan cara yang hina banget. Diusir dari rumah, disuruh pulang ke orang tuanya sambil dimaki-maki gitu. Sehingga akhirnya datanglah Ruqayyah ke rumah Khadijah. Ibu gitu nangis, kenapa nak, kenapa? Suamiku menceraikanku, mertuaku marahin aku, mereka mencela aku segala macam, katanya aku anak seorang pendusta segala macam. Nangis habis-habisan di depan Khadijah, dipeluk oleh Khadijah. Terus Khadijah bilang, sabar ya, jangan sampai kita membuat ayah kita susah gara-gara kamu dalam kasus ini. Gak dikasih tahu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah tahu sendiri dari keluarga Abu Lahab, saking menjaganya perasaan Rasulullah. Jangan sampai concern Rasulullah di dakwah itu terganggu oleh masalah anaknya. Bukan justru bilang ke Rasulullah, lihat tuh anak kita tuh jadi imbas gara-gara kerjaan kamu. Enggak, justru disuruh sabar anaknya, jangan ngeluh ya, kita harus dukung ayah kita gitu. Terus aja. Gak lama kemudian hari kedua datang lagi Ummu Kulsum, sama juga statusnya, dicerai oleh suaminya, nangis-nangis. Khadijah menghibur lagi, sama sekali gak menyalahkan suaminya Rasulullah yang sedang berdakwah. Sampai akhirnya saking sedihnya Rasulullah anaknya diperlakukan kayak gitu, Nabi berdoa, ya Allah, utuslah serigalamu untuk anak-anaknya Abu Lahab. Itu sekali-kalinya Nabi berdoa itu dalam bentuk doa yang buruk, dan itu terjadi. Saat akhirnya anak Abu Lahab itu matinya gimana? Dimakan serigala dalam satu perjalanan. Saking sedihnya Rasulullah ketika anaknya diperlakukan kayak gitu. Dan Rasulullah itu sering tersentuh kalau urusan perempuan. Kalau ada perempuan yang dizalimi, Rasulullah itu marah banget. Termasuk kenapa Rasulullah membunuh satu Bani Quraidah orang Yahudi, karena melecehkan seorang perempuan, roknya diikat dengan tali, kemudian pas dia jalan tersikat auratnya sehingga dia malu. Lalu ketika dia malu disolakin rame-rame. Lalu ada laki-laki muslim yang membela dia, dibunuh sama pemuda Yahudi. Akhirnya Rasulullah marah udah. Kalau udah main perempuan, Rasulullah tuh marah besar. Akhirnya mereka dikepung, gak mau menyerahkan pembunuhnya, dan mereka pun diperangi. Sekitar 300 orang laki-laki Yahudi kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW. Gara-gara gak mau menyerahkan para pembunuh laki-laki tadi dan yang telah melecehkan perempuan Islam. Artinya bahwa Rasulullah tuh sedih banget ketika anaknya digituin. Terjadi lagi nanti pemboikotan terhadap Rasulullah selama 3 tahun. Nah, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, Khadijah menemani Rasulullah. Dan sampai Khadijah habis hartanya membiayai berapa orang? Ada lebih dari 1000 orang kaum muslimin Bani Hashim yang diboikot siang malam ditanggung oleh Abu Bakar dan Khadijah, 2 orang ini. Sampai Abu Bakar jatuh miskin, sampai Khadijah jatuh miskin. Bayangin, ngebayarin pengungsi selama 3 tahun. Kan luar biasa tuh, pengungsinya banyak, setiap hari butuh air, dan air mahal di Mekah itu. Mereka bayar air aja udah habis uangnya, kayak kita beli aqua setiap hari tuh. Lama-lama untuk satu masjid aja kayak gini nih, sekitar 500 orang. Kalau setiap hari itikaf di masjid kan lumayan tuh kan ya biayanya. Yang nanggung cuma 2 orang, satu ikhwan, satu akhwat. Selama 3 tahun coba dibayarin, kayak gimana tuh butuhnya. Nyembeli onta, selimut, orang-orang yang sakit segala macam, semuanya dibiayai oleh Khadijah dan Abu Bakar. Sampai setelah selesai pemboikotan 3 tahun, Khadijah wafat karena Khadijah sakit keras. Ada adegan yang mengharukan di situ. Dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan meriang gitu, Khadijah masih mempersiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Gak ada sama sekali istirahatnya. Dari sejak menikah, apalagi sejak berdakwah, itu gak ada istirahatnya. Sampai Nabi bilang, Khadijah istirahat. Apa Khadijah? Ya Rasulullah, kata Khadijah, istirahat kita nanti di akhirat. Istirahat kita nanti di akhirat. Perjuangan banget, berdua nih berjuang habis-habisan. Kalau bisa disebut Islam ini adalah hasil pengorbanan Abu Bakar dan Khadijah, selain Rasulullah pastinya. Islam itu yang kita sekarang nikmati ini adalah hasil perjuangan seorang perempuan yang luar biasa, Khadijah. Ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Dan benar-benar istirahatnya di akhirat. Gak ada istirahatnya, sakit pun meriang. Dan itu bukan sakit biasa, sakit menjelang wafat. Itu kan sakit yang paling parah tuh. Kalau kata Rasul, sakit yang tidak ada obat, sakit menjelang wafat. Itu nyiapin makanan. Sampai Allah sayang banget sama Khadijah, gak tega ngelihat Khadijah gitu. Akhirnya ngutus Jibril, ya Jibril turunlah untuk Khadijah. Turun Jibril untuk Khadijah. Apa kata Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah baru datang. Kata Jibril, ya Rasulullah, tolong nanti kalau Khadijah datang bawa makanan, bilang ke Khadijah, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah sendiri yang nitipin salam buat Khadijah. Dan Jibril juga nitipin salamnya. Jangan lupa ya, Jibril nitipin salam tuh untuk Khadijah. Saking kagumnya Jibril kepada
Khadijah, dia pengen nama dia juga disebutin. Jibril juga nitipin salam kepada Khadijah. Ya wahai Jibril. Kemudian Jibril pergi, datanglah Khadijah membawa makanan itu sambil gemetar gitu karena udah mau meninggal, udah sakit banget. Ditaruh di depan Rasulullah sambil tersenyum. Ya Rasulullah, makan Rasulullah, ada apa lagi? Terus melayani Rasulullah wafat. Udah gitu Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, baru aja Jibril pulang. Ada apa ya Rasulullah? Kata Jibril, Allah menitipkan salam untukmu. Tahukah kita apa maknanya? Kalau Allah udah nitipin salam, itu tandanya dia mau kembali pada Allah. Itu pertanda Allah udah kangen banget sama Khadijah dan pengen segera mengambil Khadijah ke sisinya. Allah nitipin salam kepadamu ya Khadijah. Jibril juga menitipkan salam langsung. Khadijah menangis. Menangis terharu dan sedih sekaligus. Terharu karena pengen ketemu Allah yang dia cintai, tapi sedih harus meninggalkan kekasihnya sendiri sementara perjuangan belum selesai. Coba gimana tuh? Perjuangan belum selesai tapi dia udah harus pergi karena usianya berselang 15 tahun. Dan ketika Khadijah wafat, Khadijah usianya 65 tahun, udah gak bisa lagi menemani Rasulullah, udah selesai. Tugasnya Khadijah udah selesai, sementara Nabi masih harus berjuang. Sehingga Khadijah nangis, ya Rasulullah kalau saya pergi gimana dengan engkau, ya Rasulullah gimana dengan engkau. Melebihi sedihnya Abu Talib ketika meninggal karena menyisakan anaknya yang belum selesai ponakannya yang belum selesai dakwah. Khadijah sedih banget, karena harus pergi sebelum bisa menemani Rasulullah sampai di ujung perjalanan. Akhirnya berdua sedih, gak jadi makan tuh. Nangis saja berdua sama Rasulullah. Ya Rasulullah gimana nih kalau saya meninggal sementara engkau masih sendiri? Rasulullah menghibur Khadijah. Lalu selang beberapa hari kemudian Khadijah meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih di hari meninggalnya Khadijah, diurus sendiri semuanya sampai ke kuburannya. Dan tahun itu Rasulullah benar-benar terpukul. Dikenallah tahun itu dengan nama Tahun Duka Cita. Meninggallah pejuang sejatinya Rasulullah SAW. Abu Talib meninggal selang beberapa minggu kemudian meninggal yang paling dicintai Rasulullah yaitu Khadijah. Sementara Rasulullah masih punya bayi yang masih kecil banget dan insya Allah nanti suatu saat akan persis seperti Khadijah hiburan buat Rasulullah. Siapa dia? Fatimah. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang kasihan ngelihat Rasulullah yang sedih sendiri, bayinya masih kecil banget, anaknya banyak, namanya Saudah, nenek-nenek juga. Ya Rasulullah nikahi saya, biar saya urus anak-anakmu. Dinikahilah oleh Rasulullah Saudah. Itu istri pertama beliau sejak Khadijah wafat. Lalu itulah sebabnya Rasulullah gak bisa ngelupain Khadijah banget. Sampai ketika Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, perjuangan kita sudah berbuahkan hasil. Benar kata-katamu wahai Khadijah, engkau benar, Allah akan memberikan kemenangan bagi agama ini. Inilah wafatnya Khadijah kepada suaminya. Ibu-ibu belajar dan ajarkan ini kepada putri-putri kita. Istri yang sejati itu adalah istri yang bisa wafat habis-habisan buat suami. Gak ada pengecualian. Suami saya begini, gak ada pertanyaan kayak gitu. Terus saja. Karena kata Nabi apa? Siapa yang wafat kepada manusia, maka Allah wafat kepada dia. Apa wafatnya Allah kepada Khadijah? Kata Allah dalam hadis Jibril tadi saya lupa ngatain, bahwa Allah berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah menyediakan untuk Khadijah ribuan istana di dalam surga, dan di dalam istana itu dia punya banyak pembantu sehingga tidak ada lagi rasa lelah dan letih di dalam istana itu. Khadijah selama ini udah letih selama 10 tahun menemani Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi letih. Seperti kata Khadijah, ya Rasulullah, istirahat kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita masih pengen istirahatnya di dunia, jalan-jalannya di dunia, ini sebetulnya agak sulit untuk bisa benar-benar berjuang dan berkorban di jalan Allah SWT. Maka butuh istri-istri yang berpikir, istirahat saya nanti di akhirat. Kalau di dunia dapat hiburan dari Allah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena dia benar-benar punya obsesi pengen berhibur habis-habisan jalan keliling dunia. Di dunia enggak, biar keliling akhirat aja. Keliling dunia cuma sekecil satu titik debu. Keliling akhirat lebih luas daripada dunia, seperti luasnya langit dengan satu titik debu. Jadi kalau ada orang yang bisa keliling dunia itu biasa. Tapi kalau ada orang yang bisa keliling akhirat, itu baru luar biasa. Gimana biar bisa keliling akhirat? Bagi seorang istri wafat, dan bantulah suaminya dalam perjuangan dakwah ini. Karena suami itu bukan berbuat untuk dirinya, bukan ingin besar, bukan ingin terkenal, tetapi dia tidak tega melihat umat ini dalam keadaan yatim. Umat kita itu sekarang yatim, butuh banyak ayah-ayah yang punya jiwa besar, mengayomi mereka, berbuat sesuatu untuk mereka, memberikan solusi buat mereka. Dan itulah rijal, laki-laki yang insya Allah ada di Masjid Al-Latif insya Allah. Dan perempuan-perempuan di balik laki-laki itu yang hebat adalah Khadijah yang sekarang lagi ada di Masjid Al-Latif. Amin ya Bu ya, belajar dari Khadijah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah atau tidak pantas. Mari kita tutup halaqah ilmu ini dengan sama-sama berdoa. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita dengan cinta dari orang-orang yang terdekat. Suami dapat cinta dari istrinya,
istri dapat cinta dari suaminya, orang tua dapat cinta dari anaknya, anak dapat cinta dari orang tuanya, dan seterusnya cinta-cinta yang dianugerahi dan diberkahi Allah.